Miss mau curhat nih. Oh, oke. Senggang enggak? Iya, ada waktu nih. Curhat tentang apa kalau boleh tahu? Tapi soalnya di sini jauh banget gitu ya, Mas. Sebentar ya, Mbak ya. Sebentar. Iya. Oh, oke. Sudah jelas belum? Udah. Kenapa saya? Mau cerita dong, Miss. Kan seminggu yang lalu aku baru pulang dari cuti kan, Miss. Nah, kan aku cuti cuma dikasih seminggu gitu loh. Nah, aku ikut majikan ini kan 5 tahun lebih kan, Miss. Di sini. Pas 2 bulan yang lalu itu ambil CC satu lagi. Apa nih, takutnya aku yang kerjanya terlalu banyak lah atau apa gitu, terus takutnya misalnya aku cuti nggak balik lagi gitu kan. Nah, terus udah ambil Mbak itu kan, Mbak udah kerja 2 bulan. Udah kerja 2 bulan, namanya baru 2 bulan kan, apalagi mungkin pasti butuh adaptasi, pasti banyak yang belum bisa gitu kan, Miss. Betul. Terus ya udah tak ajarin gini tuh, ya sebisa aku ngajarin ya tak ajarin. Terus aku pulang dari cuti ini, Miss. Mereka beda sama dia naik bis, Ma. Aku naik bis. Tapi tahun besar kan? Aku yang tinggal di sini kan Kamu kan besar kan? nggak Ya udah, aku naik bis. nggak kamu lagi ngapain? Nggak awalan kerja tapi aku mungkin nggak tanya gitu. Jadi aku masih kan udah percaya gitu kan. Nah, semenjak ada Mbak ini kok kayak sama apa-apa gitu aku ditanyain kembali. Pulang dari cuti kok berubah, terus kayak CCTV lah, terus tanya-tanya Mbak aku di sini ngerjain apa, aku lagi ngapain ya, aku benar-benar dipantau gitu loh, Miss. Terus? Nah, aku malah jadi nggak nyaman gitu kan, Miss. Terus habis itu kan bilang Mbak di sini itu kan tak ajarin gini-gini, aku nggak tahu Mbak ini beneran maksudnya kayak diinget-inget apa enggak, aku nggak ngerti, tapi kan aku ngajarin gitu kan. Terus setiap ngerjain ini tuh nggak ditanyain, lah aku belum diajarin sama Mbak tapi aku ngajarin gitu. Terus? Itu punya terus kedua. Suaramu pedet-pedet, Mbak. Suaramu pedet-pedet. Suaramu putus-putus. Kedua, ini udah bagus. Oke, bagus. Udah bagus. Terus? Terus keduanya kadang misalnya tak ajak gantian hari ini aku yang nyuci piring terus Mbak nyapu, bisa gantian gitu, Miss. Itu kadang yo agak susah gitu, pengennya Mbak ini nyuci piring, aku saya nyapu, tapi majikan kan nggak pengen gitu nih, pengen gantian. Lah aku jelasin ke majikan, aku ngajak gantian tapi kadang Mbak nggak mau, ya aku sih disalahin, Miss. Terus kayak gitu kenapa ya, Miss, ya aku kok malah jadi nggak nyaman gitu loh, Miss. Kamu nggak nyaman karena kamu sudah pulang Indonesia dan ngelihat perbedaan itu terlalu banyak, makanya kamu ingin pergi, saya. Baru padahal cuma seminggu loh, Miss. Kayak gitu banget. Padahal selama di sini 5 tahun lebih nggak pernah kayak gini gitu. Ya, namanya orang kan tetap banyak perubahan, Mbak. Setelah sama nggak ada di sini, otomatis kan, ya saya tidak tahu ini mbaknya yang baru atau maji kamu yang seperti itu. Saya sendiri kan tidak tahu nih. Tapi ya memang rasa itu tidak nyaman. Kamu kerja sendiri sama berdua kan beda. Iya kan? Benar-benar, iya. Jadi kamu rasanya sudah nggak nyaman lagi memang. Kamu itu tidak terasa nyaman di situ. Jadi kembali lagi apa yang kamu mau. Kalau kamu merasa nggak nyaman, ya kamu boleh pergi. Jadi kamu itu bagaimanapun, kamu itu merasa nggak usah dibahas. Jadi kamu itu merasa sudah nggak nyaman, apalagi barusan kamu pulang Indonesia nih, atau kamu sendiri masalah hati atau apapun. Jadi kamu sendiri itu masih belum nyaman di dirimu sendiri. Dan kamu tidak bisa berdamai pada dirimu sendiri. Ngerti nggak saya maksudku? Iya, tahu, Miss, Mas kan. Dok, kalau kamu ganti baju jangan di sini loh. Iya. Soalnya ada kamera di sana. Di luar. Ya, itu ada kamera. Kamu di kamar mandi. Di kamar mandi. Di situ ada kamera. Ya. Ntar bapak ngeliat. Bu,
Dia nggak pergi ya. 5 tahun nggak pernah kayak gini terus Dia nggak tiba-tiba pergi dulu. Alah, apa, Pak? kayak gini gitu loh. Iya, sekali lagi kan aku bilang nih, karena kamu barusan pulang dan merasa nggak nyaman, sayang. Kamu itu merasa nggak nyaman dengan apa yang terjadi. Kamu sendiri nggak ada masalah apapun di Indonesia sana. Nggak ada, memang cuti ya memang cuti, memang jatah gitu loh Miss Umi. Tapi kan sebelumnya kan kalau kamu nggak cuti kan kamu nggak perlu ada pembantu kedua kan? Selama 5 tahun kan belum pernah pulang Indo kan Miss, baru kemarin itu pulang kan. Terus tak tanyain lah kenapa harus pembantu 2 gitu. Sebelumnya kan pernah ambil, cuma kerja 2 bulanan terus dipulangin gitu loh Miss. Aku nggak tahu masalahnya kenapa, nggak tahu. Terus aku sudah bilang nggak usah ambil pembantu lagi, soalnya kan aku 5 tahun apa-apa sendiri bisa gitu loh. Soal kerjaan kan sebenarnya juga nggak banyak sih Miss, banyak rehatnya juga. Cuma Nek bilang ke aku takutnya aku kecapean, terus pas aku cuti ke Indo takutnya aku nggak pulang ke sini gitu lah. Terus aku gini loh, lah emang boleh mah kayak gituin kan, namanya cuti harus balik lagi dong Miss, nggak mungkin kaburan dong Miss. Ya kan pikiran orang kan nggak sama dong. Iya, tapi kan dalam diri aku kayak mikirnya yo apa boleh, mesti kan nggak boleh, mesti kalaupun aku kaburan pasti kan aku sendiri yang nanggung resiko nih Miss. Betul kamu sendiri yang harus sampai menanggung. segitu. Terus Terus akhirnya ambil lagi Mbak ini. Nah, sama Mbak ini pun sering aku ya memaklumi itu Miss, baru 2 bulan. Soal kerjaan masak pun masih harus banyak belajar lagi, benar-benar belum bisa. Tapi sama Mbak majikan dibanding-banding ke aku gitu, sama Mbak itu yang udah 5 tahun aku nggak pernah ngajarin gini-gini. Yuk aku sih 5 tahun kan ya aku bisa gitu loh Miss, dibandingin Mbak 2 bulan. Harusnya kan nggak usah bilang kayak gini, malah aku sama Mbak jadi salah paham gitu loh Miss. Nah ini saya sering terjadi malahan Miss. Iya, karena 2 pembantu itu yang masalahnya kan salah paham itu. Yang sering terjadi kan memang salah paham. 2 pembantu itu kan salah paham. Seharusnya kan Mbaknya juga nyadari dia sebagai orang baru bukannya lebih arogan, tapi dia harus lebih sadar diri. Jadi kalau mementingkan arogan ya nggak akan ada titik temu dan kalian akan punya prinsip kuat-kuatan. Iya saling mempertahankan ego sendiri gitu. Betul. Tapi sekali lagi nih, kalau saya pribadi, karena gini loh Mbak, majikan itu akan tahu siapa yang bekerja dan tidak bekerja. Saya tuh punya pembantu, tapi saya selalu bilang sama pembantu saya, kamu tuh sebenarnya nggak perlu laporan sama saya, si A itu nggak bagus, si B itu nggak bagus. Karena kita sebagai majikan tuh bisa melihat. Iya. Betul, siapa yang bekerja dan siapa yang tidak. Siapa yang suka ngomong dan siapa yang bekerja langsung, daripada yang cuman berbicara saja. Sebenarnya, tapi kan sekali lagi majikan juga pingin disanjung. Karena ada juga cece yang kerjanya cerdas, nggak usah kerja tapi cari rai. Itu ada. Itu ada. Jadi tergantung dari kamu. Kamu kalau merasa nggak nyaman, pingin pergi ya pergi aja. Tapi ya rugi. Sudah 5 tahun di situ kalah sama yang baru. Cuma kurang bener Miss, cuma kurang 1 tahun tok. Jadi misalkan kan pikirku nggak ada 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun kan habis kontrak ketiga ini kan Miss. Lah iya kuat-kuatan. Pergi nanggung gitu loh. Ya kuat-kuatan sih, sabar loh. Iya. Ya. Barusan ini loh Miss, barusan majikan itu bertanya ke Mbak I selama 2 bulan ini yang nyuci mobil siapa gitu kan. Terus Mbak I bilangnya saya yang nyuci. Terus tanya lah yang satu ngapain gitu. Ya kan aku nggak nyuci mobil, aku nyapu nyiapin sarapan buat nenek kakek kan Miss. Nenek kakek nggak sih masa aku pun nggak mau dong Miss. Ya wis gak apa ya, seperti yang tadi aku ngomong, kuat-kuatan. Apa harus tak jelaskan ya Miss? Maksudnya apa harus aku menjelaskan ke majikan kalau sistem nyuci mobil harus gantian apa gimana? Soalnya aku juga nggak dikasih tahu. Sekali lagi nih, majikan nanya nggak sama kamu? Gimana Miss? Majikan nanya nggak sama kamu? Enggak, cuma bilang ke Mbak E gitu aja. Ya jangan sepenuhnya percaya dengan omongannya Mbaknya. Siapa tahu Mbaknya cuma ingin ngadu domba lah. Sebenarnya majikanmu nggak pernah nanya, kan kita juga nggak tahu. Tapi ini kalau sasaran dari Miss Yuni dijelaskan nggak ya Miss, takutku kan aku ngerasa gimana sama majikan gitu loh. Dengar nggak saya ngomong?
Kamu ya, majikanmu nanya nggak? Enggak. Terus ngapain kamu jelasinnya? Apa yang kamu jelaskan? Ya maksudnya mikirku takutnya nek kayak Iren gitu Miss. Tak tanyain. Kalau cuman pembantunya yang gaya-gaya ngomong terus kamu ngomong sama majikan, kira-kira majikan sakit hati nggak? Padahal majikan nggak pernah ngomong. Iya sakit hati. Nah iya. Berarti ya kan saya nggak tahu nih tujuannya Cece yang satu, atau mungkin biar kamu bertanya terus akhirnya majikan semakin benci sama kamu. Nah iya kesannya malah ngeduh gitu Miss. Iya, makanya kamu diem aja. Kalau kamu masih butuh duit ya diem di situ. Kalau kamu nggak butuh duit pergi ngebeli kok. Apa kayak misalnya nggak usah tanya nih, misalnya dia tanya baru tak jawab gitu aja. Betul, ya, Miss, ya? betul. Oh iya. Jangan sok tahu. Kalau nggak ditanyain nggak usah improve Nggak dirimu usah sendiri, menjelaskan. betul. Iya. Betul. Ada yang lain lagi? Oh udah nggak ada Miss, cuma itu aja. Heeh. Ya udah, makasih ya Miss. Oke, Papa. Waalaikumsalam. Oke, ini buat teman-teman semuanya yang selalu nanyain ya, kalau ada masalah itu harus ngomong sama majikan seperti apa. Majikan aja nggak nanyain kok kamu yang heboh, ntar malah jadi masalah, menjadi bumerang baru. Jadi buat teman-teman itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih Bapak. Ngapain kamu, Dok?